Mari belajar menembangkan sloka-sloka Bhagavad Gita, karena dengan hanya rajin menembangkannya saja, kita sudah bisa memperoleh vibrasi positif untuk kemajuan di segala hal dalam hidup kita. Terima kasih. Bhagavad Gita bab ke-6, ajaran yoga tentang dhyana. Sloka 1. Anashritah karma phalam karyam karma karoti yah sasannyasi ca yogi ca na niragnir na cakriyah. Bersabdalah yang Maha Pengasih, seseorang yang mengerjakan kewajiban yang harus dilakukannya, tetapi tanpa menuntut keuntungan, tanpa pamrih, maka orang itu adalah seorang sannyasi dan seorang yogi. Bukan ia yang tak mau menyalakan api pengorbanan dan tak mau melakukan upacara apapun. Sloka 2. Yam sannyāsamiti prahu yogam tam viddhi pandava nayyah sannyasta sankalpo yogi bhavati kaścana. Sebenarnya, sannyasa yang sejati atau penyerahan total itu adalah yoga, oh Arjuna. Dan seseorang bukanlah yogi yang sejati kalau belum mengesampingkan sankalpa-sankalpanya atau keinginan-keinginannya yang bermotifkan sesuatu atau suatu tekad untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi di masa depan. Sloka 3. Arurukshor munir yogam karma karanamuchyate yogarudhasya tasyaiva shamah karanamuchyate. Untuk seorang suci yang ingin mencapai yoga, maka jalannya adalah dengan bertindak. Untuk orang suci yang sama ini, sekali ia telah mencapai yoga, maka ketenangan adalah jalannya. Sloka 4. Yada hinendriyartheshu na karmasvanushajyate sarva sankalpa sannyasi yogarudhastadochyate. Seseorang yang sudah lepas dari objek-objek sensualnya atau dari tindakan-tindakan dan telah mengesampingkan semua sankalpa-sankalpanya, maka orang ini dianggap telah bersemayam dalam yoga atau yoga ruda. Sloka 5. Uddharedatmanatmanam natmanamavasadaye atmaiva hyatmano bandhu atmaiva ripuratmanah. Sebaiknya seseorang mengangkat dirinya sendiri dengan dirinya atau sang Atma, dan jangan sampai ia menjatuhkan dirinya, karena sebenarnya dirinya adalah temannya sendiri dan dirinya juga adalah musuhnya sendiri. Sloka 6. Bandhuratmatmanastasya
येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. Diri atau sang Atma adalah teman bagi seseorang yang dirinya atau yang rendah telah dikalahkan oleh dirinya atau yang tinggi. Tetapi bagi diri yang belum terkendali, maka sang diri atau sang Atma akan bertindak tidak ramah, ibarat seorang musuh. Sloka 7. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. Seseorang yang telah menguasai dirinya atau yang rendah dan telah mencapai ketenangan dalam mengendalikan dirinya, maka sang Dia yang agung yang bersemayam di dalam dirinya akan bersemayam dengan penuh keseimbangan. Ia atau orang ini akan selalu merasa damai, baik dalam panas maupun dingin, dalam kesenangan dan penderitaan, dan baik dihormati atau tidak dihormati. Sloka 8. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. Seorang yogi yang jiwanya telah puas dengan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan atau jenana dan wijnana, dan tidak terombang-ambing, yang indera-inderanya telah dikalahkan atau terkendali, yang merasa bahwa segumpalan tanah liat, sebuah batu atau sebongkah emas adalah sama saja nilainya, maka orang ini disebut yukta atau seorang yang harmonis pengendalian yoganya. Sloka 9. सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. Seseorang yang memandang sama terhadap teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan terhadap musuh-musuhnya, terhadap orang-orang yang tak dikenalnya, dan terhadap pihak-pihak yang netral, terhadap orang-orang asing dan sanak saudaranya, terhadap orang-orang suci, dan terhadap orang-orang yang berdosa. Orang ini telah mencapai kesempurnaan atau kebaikan. Sloka 10. योगी युञ्जीत सततं आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः. Sebaiknya seorang yogi duduk di suatu tempat yang tenang dan tersendiri, dan secara konstan mengkonsentrasikan pikirannya pada jati dirinya yang agung, dan dengan mengendalikan dirinya lepas dari segala nafsu dan rasa memiliki. Sloka 11.
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्. Di tempat yang bersih, sebaiknya ia duduk secara tetap, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, tertutup oleh rumput-rumput kusa, kulit menjangan dan kain, yang satu melapisi yang lainnya. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये. Di situ duduk secara tegak di tempatnya, mengarahkan pikirannya pada suatu titik dan mengekang pikiran dan indera-inderanya. Sebaiknya ia berlatih yoga demi pembersihan jiwa. Sloka 11. Sloka 12. समङ्काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्. Tegakkanlah tubuh, kepala, leher, dan pandangan dipusatkan pada ujung hidung tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. Tenang dan tanpa rasa takut, teguh dan jauh dari perasaan seksual atau brahmacarya, dengan mengendalikan diri dan duduk secara harmonis. Pikirannya terpusat padaku dan mencariku terus. Sloka 15. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति. Sang yogi ini akan selalu harmonis jiwanya, bersatu dengan Sang Atma, dengan pikiran yang terkendali, menuju ke damai, ke nirwana, atau berkah yang agung yang ada di dalam diriku. Sloka 16. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. Yoga ini sebenarnya bukan untuk seseorang yang makan terlalu banyak, dan juga bukan untuk seseorang yang terlalu menghindari makanan. Yoga ini pun bukan untuk seseorang yang tidur terlalu banyak atau yang tidak terlalu banyak tidur, oh Arjuna. Sloka 17. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य
yogo bhavati dukkha. Yoga ini menghapuskan semua penderitaan seseorang yang berimbang atau temperamen dalam cara ia makan dan berekreasi, yang terkendali tindakan-tindakannya dan teratur bangun tidurnya. Yada viniyatam cittam atmanyevavatisthate nispruha sarvakamebhyo yukta ityuchyate tada. Sewaktu pikiran yang penuh disiplin dipusatkan pada jati dirinya atau sang Atma sendiri dan tidak pada hal-hal yang lain, bebas dari semua nafsu, maka disebutlah orang ini harmonis dalam yoganya. Sloka 19. Yatha deepo nivatastho ningate sopama smrita yogino yata cittasya yunjato yogamatmana. Seperti pelita yang terletak di suatu tempat yang tak berangin, tidak berkedip, begitulah juga seorang yogi yang telah mengendalikan pikirannya, bersatu dengan sang Atma, sang jati dirinya sendiri. Sloka 20. Yatro paramate cittam niruddham yoga sevaya yatra chaivatmanatmanam pasyannatmani tushyati. Suatu pikiran yang terkendali oleh upaya-upaya konsentrasi menjadi stabil, sewaktu seseorang melihat atau sadar akan dirinya oleh dirinya dan merasa bahagia dengan dirinya. Sukhamatyantikam yattat buddhigrahyamatīndriyam vetti yatra na caivayam sthitascalati tatvatah. Sewaktu ia menemukan kebahagiaan nan agung atau tak ada taranya, kebahagiaan yang dapat terjangkau oleh budi atau intelektual, tetapi jauh dari indera-indera. Sekali tercapai tahap ini, maka seseorang tak akan pergi jauh dari kebenaran ini. Yang labdhva caparam labham manyate nadhikam tatah yasmin sthito na dukkhena gurunapi vicalyate. Dan setelah mendapatkan sesuatu yang begitu besar labanya itu, ia berpikir tak ada hal-hal lain yang lebih menguntungkan dari hal tersebut. Dan sekali ia merasa mantap, ia tak tergoyahkan oleh kepedihan yang amat sangat sekalipun. Tam vidya dukkha sanyoga viyogam yoga sangitam sanishchayena yoktavyo yogo nirvinna cetasa. Dan hal itu disebut yoga, yang memutuskan hubungan dengan kedukaan atau penderitaan. Yoga ini harus ditekuni sepenuh hati dan tanpa henti-hentinya,
dengan hati yang tak tergoyahkan. Sankalpa prabhavan kaman त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः. Menanggalkan semua nafsu atau keinginan-keinginan yang lahir dari sankalpa atau tekad atau imajinasi yang penuh dengan keserakahan. Mengendalikan semua indera-inderanya dari semua segi dengan pikirannya. Sloka 25. शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्. Sedikit demi sedikit ia mencapai ketenangan dengan bantuan budinya yang dikendalikan oleh ketegarannya dan memusatkan pikirannya pada jati dirinya. Janganlah ia berpikiran hal-hal yang lain. Santi